Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 170, 3 kebakaran untuk pejabat baru. Melihat mata Suekin yang sangat tulus, hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, tergerak tak terkatakan. Saya berkata bahwa saya bahkan tidak ingin hidup saya untuknya. Itu lelucon, karena saya punya tangan belakang. Tetapi ketika Suekin mengatakan ini, tidak ada jalan mundur atau mundur. Begitu dia pergi dengan pria narsistik itu, dia tidak bersalah untuk menangkapnya. Lin Yu tahu bahwa tubuhnya tidak pernah disiksa oleh pria, dan juga tahu betapa dia membenci pria selain dirinya sendiri. Sekarang dia bersedia mengorbankan tubuhnya dan tidur dengan pria lain untuk dirinya sendiri. Kasih sayang macam apa ini? Tidak peduli seberapa keras hatinya, Lin Yu pasti akan sedikit tersentuh. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi bersamanya. Lin Yu tersenyum lembut pada Suekin, lalu meraih tangannya dan menyeretnya ke belakang, sambil berbisik di telinganya, percayalah. Ayo, pria tampan, ayo kita lakukan. Lin Yu Hong mengulurkan tangannya dan segera mengangkat baskom stainless steel di depannya. Datang. Pria narsistik itu berpura-pura tenang, dan melihat Lin Yu mengangkat kepalanya dan minum, dia harus minum bersamanya. Namun, dia minum sangat lambat, dan saat minum, matanya diarahkan ke Lin Yu, dan dia akan segera berhenti ketika Lin Yu tidak berfungsi. Tapi Lin Yu menelan Zheng Huan seolah-olah sedang minum. Ayo. Petik 2. Melihat Lin Yu minum dengan sangat keras, orang-orang di sebelahnya segera menjadi tertarik dan bersemangat, bertepuk tangan dengan keras dan bersorak untuk Lin Yu. Kubilang kau anak kacau meminumnya. Orang-orang minum setengahnya di sana, kenapa kau minum sangat sedikit? Melihat pria narsis itu bermain licin di sana, beberapa gangster menghampiri dan menamparkan kepalanya. Pria narsistik itu buru-buru ngebut, bau alkohol yang menyengat langsung meluap ke seluruh mulut dan rongga hidungnya, matanya tercekat, dan wajahnya pahit. Ayo, Tuan He, ayo, Tuan He. Ding-ding dan sekelompok rekannya melihat Lin Yu minum dengan sangat keras, dan mereka segera tidak bisa mengaguminya, jadi mereka terus menyemangati dia. Suekin hanya meraih telapak tangannya dan menatap Lin Yu dengan gugup, karena takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Lin Yu menahan napas dan minum dengan suapan besar, meminum anggur di baskom dalam satu tarikan napas, dan kemudian membalik baskom di tangannya, tidak meninggalkan setetes pun. Ini baik. Kerumunan penonton dengan antusias bertepuk tangan dengan keras, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ding-ding dan gadis-gadis muda lainnya dari perusahaan bertepuk tangan, berteriak, dan melompat dengan gembira. Mata yang menatap Lin Yu penuh dengan kekaguman. Dia sangat tampan. Pria baik. Meskipun mereka biasanya menyukai ceruk Jepang dan Korea yang feminin, tetapi saat ini, melihat tindakan Lin Yu sebagai pria murni, mereka juga sangat bersemangat. Jika dia belum menikah, mereka pasti setuju dengan mereka. Lin Yu terpana olehnya, dan dengan cepat menepuk punggungnya untuk memberi isyarat agar dia turun dengan cepat. Bukan karena dia memeluk dirinya sendiri di depan banyak orang, tapi perutnya akan pecah, akan sangat tidak nyaman baginya untuk menekannya seperti ini. Kau meminumnya, orang sudah selesai meminumnya. Ketika semua orang melihat bahwa narsisis bahkan belum mencapai seperempat, mereka segera mendesaknya, terutama beberapa bajingan di sebelahnya, yang terus memiringkan kepala untuk melihatnya, dan jika dia tidak meminumnya, dia akan memaksanya untuk memasukkannya. Arti dari ketika pria narsistik itu melihat Lin Yu selesai minum, air matanya segera turun. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan membenci dirinya sendiri karena mempercayai kata-kata Suekin. Lin Yu dengan bodohnya malu dan memulai jalan buntu seperti itu. Cepat, tinta asli,
bukan laki-laki. Gangster populer itu mengambil sebatang rokok dan melemparkan pria narsis itu. Pria narsistik itu menggigil ketakutan, dengan cepat menahan bau alkohol yang menyengat dan mempercepat. Tapi bau alkohol yang menyengat ini benar-benar mencekik, dan tenggorokannya pedas. Lelaki narsistik itu menelan ludah dan mencekik tenggorokannya. Wow, dia meludah di atas meja, dan anggur di baskom juga tumpah. Dalam satu tempat. Oh, sial, menjijikkan. Kerumunan itu berseru, dan langsung berjalan kembali, namun beberapa orang masih terciprat di tubuh dan sepatu mereka, membuat mereka menjijikkan dan tidak ringan. Beberapa bajingan juga terpengaruh. Mereka bergegas dan menamparkan pria narsis itu 2 kali, dan berkata dengan marah, "Persetan dengan ibumu, bukan? Kamu harus menjilatnya kembali saat kamu meludah, tunggu. Ya, jilat sampai bersih. Ya, jilat sampai bersih. Jilat, jilat, jilat." Kerumunan tiba-tiba berteriak, dan sangat menuntut agar pria narsistik itu menjilat anggur dan kotoran di tanah. Pria narsistik itu tidak bisa menahan tangis, dan memohon kepada Lin Yu dan Sue Qin, "Kakek, nenek, saya salah, maafkan saya menyerah." Awalnya, Sue Qin hanya memintanya untuk memanggil nenek bibi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berinisiatif memanggil kakek bibi. Lin Yu dan Sue Qin tidak bisa membantu tetapi merasa malu. "Oke, jangan merepotkan dia, semuanya, anggur ini benar-benar tidak nyaman." Cegukan. Lin Yu cegukan saat dia berbicara, dan semua orang tertawa. Pria narsistik itu buru-buru mengembalikan tasnya ke Sue Qin, dan melarikan diri sementara semua orang tidak memperhatikan. Ayo menari dan bantu kamu mencerna anggur di perutmu." Sue Qin sangat bersemangat melihat Lin Yu tidak ada hubungannya setelah minum, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil tangannya dan berlari ke atas panggung. Suara DJ yang keras bergema di antara penonton, dan orang-orang di atas panggung melompat dengan panik. Lin Yu belum pernah melihat postur seperti itu. Dia telah tumbuh dewasa jadi dia adalah pertama kalinya dia mengalami kegilaan seperti ini, dia hanya bisa mengikuti orang lain karena malu. Melihat Lin Yu menari seperti kram, Sue Qin tidak bisa menahan tawa, dia meraih tangannya, memunggungi dia, meletakkan tangannya di tubuhnya, dan memberi isyarat padanya. "Ikuti saja ritme Anda sendiri dan putar pinggang Anda." Sue Qin adalah seorang veteran bar yang sering mengunjungi tempat-tempat seperti itu bersama rekan kerja atau pacar untuk menghilangkan tekanan kerja yang kuat. Dia menari dengan sangat baik, dan tubuhnya berputar dengan sangat harmonis, yang tidak kalah dari banyak penari profesional. Gaunnya awalnya sangat seksi, tetapi sekarang pinggang dan pinggulnya yang bengkok ini bahkan lebih menarik. Mencium aroma tubuhnya, Lin Yu hanya bisa merasakan darah mendidih di sekujur tubuhnya. Terutama, untuk berinteraksi dengannya, Sue Qin menekan kedua tangannya di kedua sisi pahanya dan meluncur ke bawah dari waktu ke waktu, dan pantatnya yang ketat pasti akan melakukan kontak intim dengan bagian pribadinya, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebenarnya, Sue Qin tidak bersungguh-sungguh. Dia biasa menari dengan orang-orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia sedikit bersemangat dalam hiruk-pikuk Lin Yu. Namun, setelah dia merasakan keanehan bagian khusus Lin Yu, wajahnya memerah dan dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya. Maju. Tapi Lin Yu di belakangnya tiba-tiba menariknya kembali. Dia berteriak, "Ah, ketakutan," dan kemudian merasakan tubuh hangat Lin Yu menekannya, dan kemudian kepalanya bertumpu pada bahunya. Seteguk alkohol berkata padanya, Aku tidak bisa melakukannya. Aku harus pergi. Sue Qin melihat ke belakang dan menemukan bahwa Lin Yu datang dengan Jiu Jin. Jadi dia memeluknya dan memanggil karyawan lain dari perusahaan untuk membantunya. Dia membawa Lin Yu ke tempat parkir dan meminta sopir untuk membantu mengemudi. Sue Qin menyeka keringat Lin Yu, dan berkata kepada pengemudi, "Tuan, bawa kami ke Hotel Shangri-La di distrik baru." Ini juga kalimat terakhir yang didengar Lin Yu, dan kemudian dia tertidur.
Pada saat dia bangun lagi, itu sudah keesokan paginya, karena dia telah mengembangkan jam biologis untuk bangun jam 6 pagi, jadi dia bangun sebelum jam 6. Namun, di bawah pengaruh Jiu Jin, kepalanya masih sedikit pusing. Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di suite hotel, dan dia telanjang. Lin Yu sangat ketakutan sehingga dia mencoba mengingat, sepertinya dia telah kembali dengan Suekin tadi malam, tidak mungkin bagi Suekin untuk mengambil keuntungan dari mabuknya. Hati Lin Yu tiba-tiba melonjak liar, dan itu rusak, itu cukup bagus, Jiang Yan tidak bisa melepaskan kulitnya setelah menyadarinya. Melihat satu set piyama pria tergantung di samping tempat tidur, dia dengan cepat mengambilnya dan memakainya, berjalan keluar dari kamar tidur dan memasuki ruang tamu suite. Ada sosok tergeletak di ruang tamu, yang membuat Lin Yu ketakutan. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Song Zeng. Song Zeng, kenapa kamu ada di sini? Lin Yu membangunkannya karena terkejut. Saudaraku Hei, kamu bangun, kamu melemparkan aku sampai mati tadi malam. Song Zeng segera duduk dan mengusap matanya yang sedih. Kenapa kamu di sini? Lin Yu bertanya dengan heran. Kalau tidak, apakah kamu masih ingin adikku ada di sini? Song Zhengbei meliriknya. Setelah dia mengirimmu ke hotel, dia memanggilku dan membiarkanku menjagamu. Biar kamu jaga aku, kenapa kamu buka pakaianku tanpa bekas? Lin Yu menjadi lebih marah ketika mendengarnya. Matanya melebar dan menatap Song Zeng dengan marah. Mengapa tidak membiarkan adiknya ada di sini? Kamu muntah di sekujur tubuhmu, apalagi yang bisa aku lakukan jika aku tidak melepasnya untukmu? Song Zeng mengeluh tentang dia, lalu memberinya satu set pakaian baru, dan berkata, ini adalah pakaian lamaku, pakai saja. Aku akan mencuci yang kamu ganti. Ada di kamar mandi. Terima kasih kakak. Lin Yu menggaruk kepalanya karena malu. Ternyata dia yang menyalahkannya. Setelah meninggalkan hotel, Lin Yu berpisah dari Song Zeng dan langsung pulang. Ketika dia memasuki pintu, tenggorokannya disebutkan di dalam hatinya. Tadi malam, ponselnya mati. Jiang Yan mungkin menjadi gila mencarinya. Setelah beberapa saat, dia pasti akan menjalani pemeriksaan silang, atau bahkan, detak jantung yang buruk. Tetapi setelah dia membuka pintu, dia menemukan bahwa tidak ada orang di rumah. Seharusnya tidak, Jiang Yan biasanya melakukan riasan di rumah pada saat ini, tidak mungkin pergi bekerja. Adalah normal bagi ibu mertua untuk tidak berada di rumah. Seseorang harus pergi ke pasar pagi dan berjalan-jalan. Dia bertanya-tanya, lubang kunci tiba-tiba berdering, dan kemudian Jiang Yan kembali. Dia melihat kelelahan tertulis di wajahnya. Setelah melihat Lin Yu, dia menyapa dan berlari ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Dia sangat lelah. Lin Yu bergegas untuk menindaklanjuti dan bertanya padanya ada apa. Jiang Yan menutup matanya dan bergumam, Dekan Qi pensiun beberapa waktu lalu. Direktur baru itu cabul. Kami mengadakan pertemuan setiap hari. Setelah operasi di departemen kami tadi malam, memberi kami pertemuan setengah malam. Dia tertidur ketika dia berbicara. Lin Yu tidak mengganggunya lagi. Dia menuangkan segelas air untuknya dan meletakkannya di tempat tidur. Dia tidak pergi ke rumah sakit dan tinggal di rumah untuk berkonsentrasi merawatnya. Jiang Yan bangun sebelum tengah hari. Setelah memeriksa waktu, dia buru-buru bangun dan merias wajahnya, mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja pada sore hari. Apakah ini akan melelahkan orang sampai mati? Lin Yu bergumam sedikit tidak puas, merasa sangat kasihan pada Jiang Yan. Tidak mungkin, petugas baru memiliki 3 kebakaran. Jiang Yan memakai lipstik, menghancurkan mulutnya, lalu mengambil tas dan berjalan keluar. Aku akan mengirimmu pergi, dan membawamu ke makanan. Lin Yu membawa Jiang Yan ke bawah untuk makan sesuatu, dan kemudian mengantarnya ke rumah sakit, memintanya untuk menelepon dirinya sendiri setelah bekerja, dan kemudian menjemputnya sendiri.
Segera setelah Jiang Yan memasuki gerbang rumah sakit, Wakil Direktur Sun, yang bertanggung jawab atas pembelian obat, memanggilnya dengan nada yang sangat tidak senang. "Jiang Yan, apakah Anda di rumah sakit? Sekarang segera datang ke kantor direktur." Sebelum Jiang Yan bisa menjawab, dia menutup telepon. Jiang Yan menggigit bibirnya, mengetahui mengapa dia ragu-ragu tentang sikap ini terhadap dirinya sendiri, lalu dengan cepat masuk ke gedung klinik dan langsung pergi ke kantor dekan. Setelah Qi Mingqing pensiun, dekan yang menggantikannya disebut Zhang Dian. Dia terlihat sangat kaya, dengan kelihayan dan keserakahan di matanya yang kecil. Ketika Jiang Yan memasuki pintu, dia sedang duduk di kursi dan melihat setumpuk dokumen. Wakil dekan Sun yang baru saja menelepon Jiang Yan juga ada di sana, dan rasa dingin melintas di matanya setelah melihat Jiang Yan. "Jiang Yan, apakah Anda benar melihat formulir ini? Apakah Anda mengubah sianamida menjadi Pladin tanpa izin saat meresepkan resep?" Zhang Dian mendengus dingin, lalu melempar map itu ke meja dengan ganas. "Ya, saya mengubahnya," Jiang Yan berkata dengan ekspresi muram. Dia tidak melihat dokumen di atas meja. Dia sudah mengharapkan ini sebelum dia datang. "Kenapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu berapa banyak uang yang hilang dari rumah sakit?" Zhang Dian berkata dengan wajah tenang. "Dia tidak mempedulikanmu ketika Qi Mingqing ada di sana, tapi sekarang aku di sini, kamu pikir aku tidak peduli denganmu?" Jiang Yan berkata dengan tenang, "Din, saya tahu rumah sakit kita ingin menghasilkan uang, tetapi kita tidak dapat menghasilkan uang seperti itu. Cianamide puluhan kali lipat harga Pladin, tetapi efeknya sama dengan Pladin. Mengapa kita biarkan pasien membelanjakan uang yang salah?" "Diam. Kamu ini dokter, bekerja untuk rumah sakit dan menciptakan keuntungan bagi rumah sakit itu dibenarkan," kata Zhang Dian dingin. "Benar, mulut gadis kecilmu sangat keras. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bodhisattva Avalokitesvara yang menyelamatkan orang dari penderitaan. Apa kamu memikirkan pasiennya tapi bukan rumah sakitnya? Lupa siapa yang memberimu makanan?" Wakil Presiden Sun juga memarahinya dengan tangan di belakang punggungnya. "Oke, Wakil Dekan Sun, jangan sia-siakan lidahmu dengannya. Kudengar rumah sakit kita agak penuh akhir-akhir ini. Apakah kamu ingin dokter Jiang kembali dan beristirahat sebentar?" Zhang Dian berkata dengan tenang, sambil mengetuk meja. "Tidak perlu istirahat, saya mengundurkan diri." Jiang Yan melepas sertifikat dari dadanya, menamparnya di atas meja, berbalik dan berjalan keluar. "Kamu mengundurkan diri? Sudah kubilang, Laozi memotongmu." "Apa?" Zhang Dian membentak meja dan berkata dengan dingin. "Kepala Tibet, Anda tidak bisa datang." Kali ini Li Haoming yang mendapat kabar itu bergegas masuk dan berkata kepada Dian, "Presiden, tahukah kamu siapa cintanya?" "Siapa itu? Bukankah itu yang mulia?" Zhang Dian tampak sedikit menghina. "Ya, He Jiarong, dokter jenius He di Huisengtang," kata Li Haoming buru-buru. "Oh, ternyata namanya He Jiarong. Bukankah kudengar dia dulunya boros makan nasi empuk?" Zhang Dian memegangi kepalanya dengan angkuh. Mendengar ini, Li Haoming tiba-tiba tertegun, mengerutkan kening dan menatap Zhang Dian, dan berkata, "Presiden Zhang, Anda mungkin tidak tahu kapan pertama kali datang ke sini. Dokter Ho telah membantu rumah sakit kami menangani beberapa kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan." "Kasus? Apa yang diperlihatkan ini, Direktur Li? Ini menunjukkan ketidakmampuan dokter rumah sakit kita." Zhang Dian dengan sangat marah mengetuk meja dan berkata dengan dingin, "Saya akan bertanya, mengapa Administrasi Umum Kesehatan China memindahkan saya dari Beijing untuk menjadi Presiden Rumah Sakit Rakyat Qinghai? Ini untuk Rumah Sakit Rakyat Qinghai untuk menyingkirkan ketidakmampuan ini." Sebelum Li Haoming sempat menjawab, Zhang Dian menjawab sendiri dengan marah, dengan ekspresi bangga. Li Haoming terdiam beberapa saat ketika mendengar ini, dan merasa sedikit marah. Ada apa dengan ibu kota dari Beijing? Mungkin juga tas jerami.
Direktur Lee, saya harus mengingatkan Anda, jangan hanya berlutut dan menjilat orang lain secara membabi buta, dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan medis Anda adalah cara yang benar. Zhang Dian berkata dengan dingin, He Jiarong, seorang yang sepele, tidak tahu di mana harus belajar cara menyulap, jadi dia membodohimu. Ketika seseorang memanggil seorang dokter jenius, dia pikir dia akan pergi ke surga, apa? Jiang Yan adalah dia, istrinya, kan? Lao Su mengantar istrinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.